Sahabat kece, tunggal putra andalan Indonesia, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai, mengungkapkan resep penting mengalahkan wakil Malaysia di Australian Open 2022. Australian Open 2022 merupakan turnamen bulu tangkis BWF level Super 300 yang digelar pada 18 hingga 20 November di State Sports Centre Sydney. Sementara itu, tunggal putra perwakilan Indonesia Iksan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengamankan tiket perempat final usai mengalahkan tunggal putra Malaysia, Song Juven. Iksan berhasil mengamankan kemenangan melalui 3 game dengan durasi waktu 71 menit. Wakil Indonesia ini sukses mengalahkan pemain Malaysia itu dengan skor 15-21, 21-18, dan 21-12. Tidak menyangka saya bisa menang. Apalagi ini merupakan pertemuan pertama. Tadi kunci kemenangan saya adalah bermain nothing tulus, ungkap Iksan dalam rilis PBSI. Saya juga lebih berani, ngotot, dan mengusung daya juang tinggi. Pokoknya saya tidak mau kalah saja, tambah Iksan. Sementara itu, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai harus mengakui keunggulan Song Juven pada game pertama. Ia mengaku tertekan dengan pola permainan yang diterapkan wakil Malaysia. Pada game pertama, main saya selalu tertekan. Saya juga salah strategi. Awalnya saya mau berinisiatif lebih menyerang dan mengontrol permainan depan. Ternyata dia yang malah bisa mengontrol permainan depan. Tambahnya, setelah kalah di game pertama, Iksan mengembangkan pola permainan di game kedua dan juga ketiga. Terbukti, Iksan dapat memetik kemenangan dan mengamankan tiket perempat final. Di game kedua, saya batasi serangan lawan. Saya membuat lawan lebih sulit. Lawan bisa saya buat pontang-panting. Sambungnya, berhasil mengandaskan wakil Malaysia dengan rubber game. Iksan mengaku mengubah permainan menjadi lebih berani. Hal itu membuat lawan kesulitan untuk mematikan bola. Saat unggul jauh, saya makin yakin bisa mengalahkannya. Apalagi lawan juga tambah bingung untuk bisa mematikan permainan saya. Saya lebih berani dan menikmati pertandingan. Berhasil memenangkan pertandingan di babak 16 besar, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai akan menghadapi wakil China Lu Guangzhou. Tentu, laga perempat final menjadi ujian berat baginya. Pasalnya saat ini Lu Guangzhou bertengger di ranking 19 dunia, berbeda dengan Iksan yang jauh berada di peringkat 82 BWF. Pertemuan kali ini juga menjadi pertemuan pertama keduanya. Kendati demikian, Iksan mengaku telah menyiapkan kondisi terbaiknya. Dirinya siap melawan Lu Guangzhou di babak perempat final, meski ranking keduanya terpaut jauh. Untuk menghadapi pertandingan besok lawan Lu Guangzhou, kondisi saya harus disiapkan. Saya harus berani capek dulu, lebih ditingkatkan daya juang dan semangatnya, kata Iksan. Sementara itu rekan satu negara Iksan, Christian Adinata, harus terhenti di babak 16 besar usai kalah dari wonderkid asal Jepang, Kodai Naraoka, yang sebelumnya juga mengalahkan Cesar Hirenro Stapito di babak 32 besar. Dia ulet, rata-rata pemain Jepang itu ulet. Saya belum terbiasa dengan atmosfer di turnamen Super 300. Karena itu, saya juga jarang bisa ketemu lawan-lawan yang lebih kuat, kata Christian Adinata. Sementara Kodai lebih sering bertemu dengan pemain top. Wajar kalau dia punya pengalaman lebih. Dengan hasil ini, Christian menyebut kekalahan dari Kodai Naraoka di Australian Open 2022 menjadi pelajaran berharga ke depannya. Ia bisa belajar untuk menghadapi pemain-pemain yang berada di level atas. Selain Iksan Leonardo Immanuel Rumbai yang melaju ke babak perempat final dan akan menjadi pertemuan pertamanya dengan Lu Guangzhou, dua ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya, juga akan menghadapi lawan dari Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo untuk pertama kalinya. Hal yang sama juga dialami oleh Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah yang untuk pertama kalinya bertemu dengan pasangan baru Feng Yanze dan Huang Dongping. Sementara bagi Gregoria Mariska Tunjung, lolos ke perempat final dan bertemu dengan Saina Kawakami akan menjadi pertemuan keempat mereka, di mana 3 pertemuan sebelumnya Gregoria mengantongi keunggulan 2-1 secara head-to-head.